Halo Komegran, apa kabar? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Hari ini kita coba yuk ceritain film zombie. Film adaptasi dari video game Resident Evil. Film Resident Evil pertama yang dirilis di tahun 2002 menyajikan sebuah adegan yang memanjakan mata dengan kecantikan ekstrim dari tokoh utamanya dan darah di mana-mana membuat Anda mengurungkan niat mengambil utangan di warung sebelah. Tanpa berlong-long, mari kita play alurnya. Here we go. Adegan pertama kita diajak ke sebuah fasilitas eksperimen senjata virus yang bernama The Hive di bawah tanah kota Raccoon. Dijelaskan di sini The Hive adalah tempat penelitian paling rahasia milik Umbrella Corporation, pusat dari tempat eksperimen dan pengembangan berbagai virus tercanggih dan terbesar di dunia. Di sana terlihat seseorang tengah mencuri sampel senjata yang bernama T-Virus yang kemudian orang itu dengan sengaja melemparnya. T-Virus itu dengan cepat menyebar melalui udara masuk ke ventilasi. Tak lama terdengar alarm peringatan dini. Sebuah kecerdasan buatan yang bernama Red Queen mengontrol sistem keamanan gedung itu dan mengunci semua akses pintu keluar, mulai dari laboratorium sampai dalam lift, terkunci oleh sistem keamanan Red Queen. Red Queen berusaha membunuh T-Virus yang menyebar dengan mengorbankan seluruh manusia yang berada di fasilitas itu. Dengan melepaskan senyawa yang dapat mengurangi oksigen, membuat seketika para manusia yang terkunci tersebut mati. Kemudian adegan berpindah ke seorang wanita terbangun dari pingsan di sebuah kamar mandi. Wanita itu bernama Alice yang diperankan oleh Milla Jovovich. Tampak Alice yang seperti mengalami amnesia berjalan-jalan di sekitar rumah tersebut dan dikejutkan oleh seseorang yang bernama Matthew berusaha menculik Alice. Dan tak lama mereka ditangkap sekelompok pasukan yang tiba-tiba datang menyergap. Kemudian mereka dibawa ke fasilitas The Hive menggunakan kereta bawah tanah yang berada tepat di bawah rumah mewah itu. Di dalam kereta yang tengah berjalan, mereka dikejutkan dengan penemuan pria dan nampak pria tersebut juga mengalami amnesia seperti Alice. Pria ini bernama Spence dan nampak Alice sedikit teringat bahwa Spence adalah sesosok yang terlihat mirip dengan seseorang yang berada di dalam foto bersamanya. Begitu sampai mereka bergegas masuk ke dalam The Hive. Terlihat sistem Red Queen melalui CCTV dapat mendeteksi berbagai macam objek yang terlihat, mulai dari wajah, ukuran BH, sampai jenis senjata yang dibawa sekelompok pasukan tersebut. Dan jika memang ada CCTV seperti ini, maka dijamin korek Anda tidak akan pernah hilang. Terkadang teman habis pinjam suka nggak sengaja kantongin. Lalu di sana Alice memaksa mereka untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Kemudian ketua dari kelompok yang dipanggil The One menjelaskan kepada Alice bahwa mereka semua yang ada di sana bekerja untuk PT Umbrella. Rumah sebelumnya merupakan pintu darurat dari fasilitas The Hive dan Alice adalah petugas keamanan yang ditugaskan menjaga pintu darurat tersebut. Ditambahkan bahwa cincin yang Alice pakai adalah cincin pernikahan palsu, bagian dari penyamaran mereka selama ini. Dan petugas keamanan yang berjaga akan dibuat mengalami amnesia melalui gas syaraf ketika peristiwa darurat terjadi. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menghentikan sistem Red Queen yang telah membunuh semua orang di fasilitas tersebut, kemudian menutup fasilitas itu selamanya. Di saat mereka hendak menuju pusat dari sistem Red Queen, mereka terhadang oleh sebuah ruangan yang sudah dipenuhi oleh air. Kemudian pada akhirnya diputuskan bahwa mereka harus melalui rute alternatif untuk menuju ke server Red Queen. Mereka lalu melalui ruangan yang bernama ruangan makan sektor B. Namun terjadi keanehan karena ruangan itu bukanlah ruangan tempat makan biasa. Itu adalah tempat memberi makan para eksperimen yang terkunci di dalam ruang penjara kecil. Komandan One lalu menugaskan GD dan Rain untuk berjaga di sana bersama tahanan mereka Matthew, dan sisanya ikut bersama komandan menuju ruang server. Tibalah mereka di depan ruangan server. Kemudian prajurit Kaplan berusaha untuk meretas pintu yang terkunci. Tanpa memakan waktu lama, pintu itu berhasil terbuka. Lalu Pak Komandan One melangkah lebih dulu untuk memeriksa keadaan. Setelah security check tersebut, komandan memerintahkan mereka untuk menyusul. Di saat ketiga rekan mereka menyusul, pintu yang menghubungkan kedua jalur tertutup otomatis. Kaplan langsung mencoba untuk membukanya kembali. Di saat kepanikan terjadi, muncul sebuah laser yang pada akhirnya membunuh keempat orang yang terperangkap di sana, termaksud Komandan One.
Kemudian prajurit Kaplan ditemani Alice melanjutkan perjalanan, dan tibalah mereka di pusat server Red Queen. Di saat mereka memasukkan drive perusak ke dalam sistem Red Queen, muncul sebuah hologram perwakilan dari Red Queen yang mencoba menghentikan aksi mereka. Namun, Kaplan menyuruh Alice untuk mengabaikannya. Hologram tersebut mengancam mereka karena jika sistem Red Queen dinonaktifkan, mereka semua akan mati. Tanpa halangan, Kaplan dengan sukses menekan tombol remote yang membuat sistem Red Queen mati. Aksi Kaplan tersebut membuat fasilitas The Hive mati total, membuat sistem keamanan dan sumber energi di seluruh fasilitas padam selama beberapa saat. Di ruang makan sektor B, Ren yang tengah memeriksa keanehan menemukan seseorang yang masih selamat. Ren dan GD sama sekali tidak mengetahui manusia itu telah mati dan berubah menjadi zombie. Saat hendak menolong, Ren diserang oleh zombie tersebut. GD lalu menembak zombie itu. GD terheran dengan 5 kali menembak, orang itu masih dapat berdiri. Kemudian dibantu dengan senapan serbu dari Ren, membuat zombie itu dapat terlempar. Tak lama Alice dan Kaplan datang ke sana. Kaplan menjelaskan komandan dan semuanya mati. Hanya Alice, Spen, dan dirinya yang selamat. Data berselang lama dari itu, banyak zombie yang bermunculan datang menghampiri dan menyerang mereka. Nah, terlihat di sini zombie-zombie tersebut tidak dapat mati meski ditembak berkali-kali. Mereka bermaksud kabur ke permukaan menggunakan lift. Dan di saat terbuka, ternyata lift tersebut telah dipenuhi banyak zombie. GD yang bertugas memasukkan kode lift tertarik zombie yang berada di dalam lift. Kemudian nyawa GD pun tak terselamatkan. Kemudian keadaan bertambah runyam untuk mereka. Nampak keluar dari box penjara sesosok makhluk bernama Licker. Setelah semua itu, mereka terpencar berusaha menyelamatkan diri. Kini Kaplan, Ren, dan Spence berhasil selamat dan terjebak di ruang server. Kaplan dan Ren menyadari dengan men-shutdown sistem Red Queen, mereka tak sengaja melepaskan para pekerja yang terinfeksi T-Virus dan telah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Alice yang tengah sendirian bertemu dengan anjing yang telah terinfeksi T-Virus. Anjing itu mengejar Alice dan dia segera berlari masuk ke dalam ruangan. Tak disangka terdapat zombie di dalamnya. Secara refleks dia memukul dan menendang zombie tersebut hingga tidak dapat berdiri kembali. Alice terkejut dia bisa menggunakan ilmu bela diri secara mahir. Kemudian Alice dengan pistol yang dia temukan menembak secara sempurna ke kawanan anjing yang menyerang mereka. Dan diakhiri dengan tendangan terbang menyudahi pertempuran. Cia! Dan di saat bersamaan terungkap bahwa tujuan Matt adalah demi mencari adiknya yang bekerja di fasilitas The Hive. Di saat bertemu adiknya langsung menyerang Matt. Dia ternyata telah menjadi zombie akibat T-Virus. Di saat hampir gigit, Matt diselamatkan Alice yang datang. Setelah itu Matt menjelaskan bahwa adiknya tengah menyusup ke dalam perusahaan Umbrella. Demi mencari bukti penelitian ilegal berupa senjata virus, Matt meneruskan bahwa adiknya sudah bertemu orang dalam dan sepakat untuk membawa virus itu keluar kemudian dibongkar ke media. Matt menambahkan bahwa adiknya kemungkinan percaya kepada orang yang salah karena T-Virus merupakan senjata yang sangat mahal jika dijual di pasar militer. Setelah adegan itu, Alice dan Matt bertemu dengan semua rekannya yang terjebak di ruang server. Mereka kini berada di ruangan yang buntu. Dan mereka kini dikejar oleh waktu dikarenakan Komandan Wan telah mengaktifkan sistem yang akan menutup seluruh akses masuk The Hive melalui pintu darurat. Hitung mundur penutupan itu kini terus berjalan. Di saat itu, Alice tiba-tiba mempunyai ide untuk menghidupkan kembali sistem Red Queen. Karena Red Queen lah satu-satunya yang paham mengenai fasilitas The Hive. Dan Red Queen hidup kembali, namun dengan remote yang akan mengancam dirinya jika tidak mau diajak bekerja sama, Kaplan akan mematikannya kembali. Red Queen lalu menerimanya dan memberitahukan semua informasi terkait T-Virus yang ternyata menghasilkan lonjakan besar untuk pertumbuhan sel. Meski sudah mati, manusia yang terpapar T-Virus sebelumnya akan berubah menjadi zombie, dan mereka terdapat mati jika tidak ditembak di kepala atau di lehernya. Manusia yang tergigit oleh zombie akan menjadi zombie juga. Zombie-zombie tersebut tidak mempunyai kecerdasan. Mereka terkendali oleh dorongan hawa nafsu makan yang terus-menerus. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa Red Queen berusaha untuk menyelamatkan umat manusia. Namun manusia itu sendiri yang mencoba membunuh kaumnya sendiri melalui mereka yang datang setelah peristiwa pelepasan T-Virus. Dengan dibantu Red Queen, mereka menemukan lorong pembuangan air. Satu-satunya jalan yang terhubung dari ruang server. Namun tak berlangsung lama mereka diserang banyak zombie.
Singkat cerita, Kaplan tertinggal dan telah tergigit oleh zombie. Kaplan juga terjebak sendirian dikarenakan jalur pipa penghubungnya terputus. Kaplan menyerah dan meminta rekan-rekannya melanjutkan perjalanan tanpanya. Lalu terlihat adegan Kaplan berusaha ingin bunuh diri dengan menggunakan pistol. Kemudian Rain yang sudah tergigit masih berusaha diselamatkan oleh mereka, dibopong oleh Matt dan Spence. Dan ketika tiba di suatu tempat, Alice mengingat beberapa kejadian. Dan ternyata adik dari Matt yang berubah menjadi zombie adalah kenalan dari Alice. Orang dalam yang dimaksud adalah Alice. Dia juga mengingat bahwa liquid berwarna biru itu adalah virus dan liquid hijau adalah antivirusnya. Alice lalu mencari liquid warna hijau yang dapat mengobati Rain. Di saat mencari penawar T-virus, Spence juga sembuh dari amnesia. Dan diperlihatkan adegan dalam bayangan Spence bahwa dialah sang pencuri T-virus. Dia menyadap percakapan Alice dan adik Matt tentang niat membawa T-virus untuk menghancurkan Umbrella Corporation. Setelah bermantap-mantap dengan Alice, dia lalu mencuri T-virus yang bernilai tinggi untuk dijual, sekaligus melempar kiamat untuk dunia. Namun, dia pingsan di kereta oleh gas syaraf yang dilepas oleh Red Queen. Dan kembali ke situasi, Spence berhasil merebut senjata milik Alice. Di saat hendak kabur, dia digigit zombie yang secara tak terduga menggigit dari belakang. Kemudian Spence kabur dan mengunci mereka di lab. Tak lama Red Queen melalui layar monitor memberitahukan mereka adegan di mana di saat Spence berusaha mensuntikan antivirus ke dalam tubuhnya, di saat itu juga dia didatangi monster liker dan membunuh Spence dengan cepat. Kemudian Red Queen menjelaskan bahwa dia sengaja membuat Spence kabur ke sana dan mati dibunuh oleh liker. Red Queen juga terkejut dengan keberhasilan mereka dengan Alice dan Matt yang sejauh ini tidak terkena infeksi. Namun Red Queen memberitahukan bahwa orang yang sudah terinfeksi cukup lama belum tentu dapat disembuhkan. Perkataan Red Queen mengarah kepada kondisi Rain. Red Queen menerapkan zero tolerance terhadap hal tersebut. Karena sebuah kata harapan tidak ada dalam sistem kecerdasan buatan. Dia hanya bisa memilih yes or no. Kemudian di tengah obrolan mereka, monster liker datang menobrak kaca. Alice kemudian meminta bantuan kepada Red Queen untuk membuka pintu yang terkunci. Namun Red Queen menawarkan pilihan, membunuh Rain yang telah terinfeksi atau mereka semua dibunuh oleh liker. Red Queen hanya ingin memastikan bahwa hanya orang yang tanpa gejala yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Dan Alice dengan kampak temuannya bingung mencoba memilih penawaran Red Queen itu. Namun pada akhirnya Alice merusak layar monitor Red Queen. Dan di saat bersamaan ternyata seseorang kembali menonaktifkan Red Queen dan seketika pintu langsung terbuka. Orang itu adalah Kaplan. Ternyata dia tidak jadi bunuh diri dengan pistol di saat terjebak. Mereka lalu bergegas menuju kereta. Alice kemudian mengambil kotak penawar T-virus di dekat mayat Spence. Sempat hidup kembali, Spence menjadi zombie dan seketika dibacok Alice dengan kampak. Di kereta Alice menyuntikkan antivirus ke tubuh Rain dan Matt membantu Kaplan. Dan di saat harapan mereka untuk berhasil bertahan hidup mulai muncul, datanglah raja terakhir. Mereka dikejutkan oleh liker yang berhasil mengejar dan merusak sisi samping kereta yang mereka kendarai. Liker terlihat memutari sisi luar kereta dan berusaha untuk mencoba masuk. Dan tanpa diduga liker berhasil masuk melalui pintu masinis dan melempar Kaplan keluar kereta. Matt dengan cepat menutup pintu depan, kemudian Matt menutup pintu belakang, yang di saat bersamaan liker berhasil mendorong Matt dan masuk ke dalam. Alice dan Matt pada akhirnya bertempur melawan liker. Di tengah keseruan itu, dugaan Red Queen terwujud. Rain gagal diobati, dia berubah menjadi zombie dan menyerang Matt. Namun pada akhirnya si Matt menembak Rain sekaligus membuat pintu otomatis bawah kereta terbuka, membuat liker terseret di sepanjang rel dan terbakar sampai mati. Di sisa waktu kurang dari 5 detik mereka pada akhirnya berhasil naik ke permukaan, kembali ke rumah pintu darurat seperti di awal film. Di saat tiba di sana, Matt mengerang kesakitan akibat cakaran dari liker. Alice dengan cepat mencoba memberikan vaksin. Namun di saat itu terjadi, beberapa ilmuwan Umbrella datang lengkap dengan seragam APD dan menangkap mereka berdua. Para ilmuwan tersebut membawa Matt untuk program Nemesis, sementara Alice dijadikan kelinci percobaan untuk program senjata T-virus. Tak lama dari itu, Alice terbangun dari sebuah ruang isolasi di rumah sakit Raccoon City dengan tubuh yang lemah. Kemudian Alice berhasil keluar dengan merusak sistem pintu ruangan. Dan saat ia keluar, Alice melihat penampakan kota yang sudah porak-poranda. Sebuah koran memperlihatkan berita bahwa T-virus telah menyebar ke permukaan. Dikarenakan fasilitas The Hive yang dibuka kembali oleh Umbrella Corporation, tanpa mereka tahu bahwa sejumlah pasukan zombie dapat menyerang mereka.
dan pada akhirnya menghancurkan kota. Alice kemudian mengambil sebuah senapan dari mobil polisi, dan film pun berakhir. Secara kesimpulan, pada akhirnya saya dan Mas Dedi berharap di masa depan nanti bukan sesosok zombie yang sedang menonton video saya ini. Semoga wabah, pandemi, bencana atau apalah namanya berhasil dilenyapkan dari muka bumi dan kita bisa kembali lagi ke aktivitas normal seperti nongkrong, bermain, berlibur, berjudi, dan lain sebagainya. Semoga dengan alur film ini dapat menjadi hiburan yang layak bagi semua. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya Bang Aem pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.